Shalom, salam sehat dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara, pendengar BSJD GKE dimanapun berada. Pada hari ini, saya, Pendeta Yosiana, yang melayani di Resort GKE Kuala Kapuas, mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada kitab Mazmur, pasal 144, ayat 12 hingga 15, dengan perikop nyanyian syukur Raja. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur sebab kehidupan kami terjamin dan terpelihara dengan sempurna di dalam kuasa-Mu. Tolonglah kami dengan kemurahan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, agar kami dapat membaca dan memahami firman-Mu yang disampaikan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya lebih mengkhususkan dasar renungan kita saat ini pada ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Saya memberi tema renungan kita hari ini, bukan generasi yang hilang. Generasi yang hilang adalah ungkapan yang pertama kali dicetuskan oleh Gertrude Stein, yakni seorang penulis dan tokoh feminis Amerika Serikat yang hidup atau yang lahir pada tanggal 3 Februari 1874 dan meninggal pada tanggal 27 Juli 1946, di mana ini berarti ia termasuk saksi sejarah terjadinya Perang Dunia Pertama. Istilah ini merujuk kepada para penulis pasca Perang Dunia Pertama dan juga pada generasi yang tumbuh dewasa pada saat Perang Dunia Pertama dan menjelang akhir Perang Dunia Pertama. Istilah hilang dimaksudkan bahwa generasi ini secara psikologis merasa bingung, tidak menentu, dan tidak memiliki arah serta tujuan. Norma-norma moral dan nilai-nilai sosial yang sebelum Perang Dunia Pertama menjadi dasar hidup, setelah Perang Dunia Pertama, hal tersebut dianggap tidak relevan lagi bagi generasi yang hilang ini. Sungguh keadaan yang sangat menyedihkan. Krisis dasar pijakan hidup dan ketidakpastian arah atau tujuan hidup. Istilah generasi yang terhilang ini kemudian sampai zaman sekarang dapat dipinjam untuk menggambarkan keadaan generasi muda yang belum menemukan jati dirinya, ditambah dengan masalah-masalah yang mengitari kehidupan remaja tersebut, baik yang berasal dari dalam atau dari luar diri mereka, sehingga memunculkan rasa pesimis akan eksistensi dan kebahagiaan mereka di masa yang akan datang atau masa depan. Tentu tidak ada keluarga rumah tangga yang berharap mengalami generasi yang terhilang. Kita semua mendambakan anak cucu kita bukan hanya eksis dan berhasil pada masa sekarang, namun juga berhasil dan berjaya di masa depan. Bukan sekedar melanjutkan nama keluarga, namun benar-benar menikmati menjadi diri mereka sendiri, menemukan siapa diri mereka, melakukan dengan sukacita apa yang menjadi panggilan jiwa dan panggilan hidup mereka, dapat menghargai dan mengasihi serta bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, sehingga karenanya juga dapat menghargai dan mengasihi orang lain. Benar-benar menghidupi ungkapan diberkati dan menjadi berkat. Sebagaimana doa yang muncul dari nyanyian Raja Daud ini, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada mudanya, dan anak-anak perempuan kita
seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Sungguh menyenangkan melihat anak-anak kita bertumbuh. Tumbuh itu berarti timbul atau hidup dan bertambah besar dan sempurna. Betapa membahagiakannya melihat anak-anak kita bertumbuh pada masa muda mereka, menjadi seperti tanaman kesukaan Tuhan. Bandingkan Yesaya 61 ayat 3, itu seperti tunas pohon zaitun, bandingkan Mazmur pasal 128 ayat 3. Dan mereka bertumbuh bukan seperti ilalang ataupun seperti duri. Anak-anak yang bertumbuh dalam segala hal yang baik, bertumbuh dalam roh, dalam kasih, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter seperti karakter Kristus. Sehingga seperti pohon zaitun dan filosofinya, mereka bertumbuh menjadi besar, kuat, lincah, menjadi pribadi yang menyenangkan, tidak mudah layu dan hancur. Sungguh keadaan yang diberkati dan menjadi berkat. Sungguh menyenangkan pula apabila kita melihat anak-anak kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana ataupun bait Allah. Kehadirannya yang mampu mempersatukan dan mengeratkan suatu persekutuan atau komunitas. Sehingga apa yang kelihatan kemudian adalah suatu pemandangan yang indah dan anggun, benar-benar menghiburkan dan membangkitkan semangat serta harapan. Jika keadaan demikian yang dialami oleh anak cucu generasi muda kita percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Mereka tidak akan menjadi generasi yang terhilang. Keadaan ini bukanlah hal yang mustahil, sekaligus juga bukan hal yang gampang untuk diwujudkan. Mestilah ada peran serta tanggung jawab kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang berkewajiban untuk membimbing mereka ke arah seperti yang menjadi harapan dan doa kita tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa generasi yang hilang itu terbentuk karena adanya keterputusan nilai dan teladan hidup yang disebabkan oleh perang. Maka mari kita membina anak cucu kita di atas dasar yang teguh, yang senantiasa relevan, baik dulu, sekarang, maupun akan datang, yaitu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berubah, ia selalu relevan dalam setiap zaman serta musim kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang memungkinkan kita dan anak cucu kita berdaya untuk hidup dan bertumbuh, layaknya pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Bandingkan Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Hidup di dalam Tuhan menjadikan hidup kita mempunyai arti. Kita mengenal siapa diri kita, apa panggilan kita, dan bagaimana menjalaninya. Semuanya karena firman yang menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, yang membuat dirinya dapat kita kenal, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang punya arti adalah hidup yang menarik, hidup yang punya tujuan, karenanya pasti akan sangat menantang dalam tanda petik untuk dijalani. Jauhlah dari kata bingung dan bosan, meskipun tidak selalu mudah dijalani. Nah, untuk itu tidak cukup jika kita mengajari anak cucu kita secara teori atau kata-kata saja, tetapi juga perlu kita ajarkan melalui sikap dan teladan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang-orang dewasa yang hidup melekat, mengasihi, berakar, dan bertumbuh di dalam Kristus. Hidup yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, meskipun secara usia kita telah dikatakan dewasa, namun kita masih perlu terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita bisa membina dan mendukung anak cucu keturunan kita menjadi bukan generasi yang hilang. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena hidup kami ini ada dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang masa lalu, masa kini, dan masa depan kami, serta anak cucu kami. Kami mendoakan anak cucu keturunan kami
kiranya bertumbuh di dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa agar mereka menemukan siapa diri mereka sebenarnya sebagai ciptaan Tuhan yang termulia. Kami mendoakan dalam masa-masa muda, masa transisi, masa perjuangan mereka senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, memahami dan merasakan pimpinan serta pertolongan Tuhan. Tuhan yang menguatkan iman kami sekalian, sehingga sebagai anak muda, kami bertumbuh dan memiliki masa depan yang sungguh ada di dalam Tuhan. Sebagai orang tua, kami dapat menjadi contoh dan teladan bagi keturunan kami. Pimpinlah hidup kami dan seisi rumah tangga kami, Tuhan, agar kami senantiasa boleh merasakan sukacita dan damai-Mu dalam setiap kondisi hidup kami. Kuatkan dan berilah pertolongan bagi kami yang lemah dan memiliki pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.